Hello guys, welcome back to podcast CPNS 2022 Badiklat Kumham Jateng. Di video kali ini kita akan berbicara tentang film, dua buah film, yaitu yang pertama ada Laskar Pelangi dan yang kedua ada Cahaya dari Timur, Peta Maluku. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke membahas filmnya, kita perkenalan diri dulu. Sebelumnya saya Gede Arisute. Saya Anak Agung Diranggawikananda. Saya Gede Bejuartama. Saya Idewo Gede Widiarta. Dan saya Gede Haridiva Paramarta. Baik, jadi mau film apa yang kita bahas dulu? Bagusan yang Laskar Pelangi Pelangi. aja ya. Laskar Pelangi. Iya, bagusan. Silakan. Oke, jadi film Laskar Pelangi ini bercerita tentang pendidikan di mana di sana di mana namanya Pulau Belitung itu ada sekolah SD tertua dibilang di sana tertua itu sekolah Muhammadiyah, di mana sekolahnya itu ada 3 orang guru dan mengajar 10 orang murid. Di Pulau Belitung itu terkenal dengan tambang timahnya pada waktu itu, kalau tidak salah tahun 1974. Nah, jadi masyarakat di sana menganggap bahwa untuk apa menyekolahkan anaknya, padahal nanti kalau tamat sekolah juga ujung-ujungnya jadi kuli. Gitu. Padahal pendidikan sebenarnya bagus banget ya. Betul, padahal pendidikan waktu sebenarnya sangat bermanfaat. Cuman mindset mereka masyarakat seperti itu. Nah, kemudian 3 orang guru ini, 2 di antara mereka itu sangat berusaha sekali untuk mengembangkan sekolah ini supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah lah. Karena sekolahnya ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi situasinya pada saat itu perhatian dari pemerintah kurang. Ya bisa dibilang begitu ya, karena kan filmnya tahun 2009 termasuk film yang mengkritik pemerintah juga sih mungkin. Seperti itu. Nah, kemudian di film itu juga dijelaskan bagaimana susahnya akses ke sekolah dari anak-anak yang ada di sana. Sampai harus berangkat sekolah aja itu melewati buaya loh. Mana pikir? Perjuangan yang sangat Tuh, luar biasa. sedangkan kita di sini sekolah paling zaman dulu takutnya sama anjing, di sana buaya Ya, lewat. buaya ya, kita udah gampang-gampang jalan udah gampang. Ya. Apalagi aku Semua yang mau sekolah sekolah. sampai rumah. Nah, seperti itulah modelnya. Kemudian semangat dari siswa-siswanya juga sangat bagus. Dari 3 orang guru ini ada cuman 2 orang guru sih yang bersemangat buat ngajar di sekolahnya itu. Ada salah satu seorang guru mungkin juga ya di film itu, dia bertanya ke gurunya itu, kenapa sih masih mau mempertahankan sekolah yang bisa dibilang udah nggak dilirik lagi sama masyarakat di sana gitu loh. Nah, jadi gurunya ini menjawab dengan bagus sekali. Ada di scene itu dia berkata seperti ini. Sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti bukan sekedar pelengkap kurikulum. Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai, dari angka-angka itu bukan, tapi dari hati, Zul. Menurutku benar itu. Jadi di mana untuk sekolah dasar sendiri tempatnya anak-anak dididik etikanya, attitude-nya supaya menjadi lebih berakhlak dan kemudian menumbuhkan rasa jujur. Zaman dulu mungkin jujur namanya, tapi sekarang zaman modern kan sekarang udah berganti yang namanya integritas. Ya, benar sih. Nah, kemudian cerita berlanjut di mana pulaunya itu bakal ngadain festival karnaval. Jadi Tersekolah berarti? ya tersekolah. Jadi selain sekolah Muhammadiyah itu ada juga berbagai sekolah swasta yang lain bisa dibilang dengan fasilitas yang lebih lengkap. Jadi menurutku konfliknya tuh bagaimana sekolah yang tidak berfasilitas ini, sekolah Muhammadiyah ini bisa bersaing ikut karnaval. Ternyata yang mereka tampilkan itu adalah sebuah tarian, di mana di dalam pementasan tarian tersebut atribut yang mereka gunakan itu seperti dedaunan yang ada di tempat sekolah mereka, kemudian mereka melumuri badan mereka dengan corak-corak seperti itu. Saat mereka menarikan tarian mereka itu, mereka menunjukkan yang namanya kekompakan, habis itu kebersamaan, sehingga penonton yang menonton
pertunjukan mereka tuh menjadi terhibur sampai mereka mendapat tepuk tangan juga dari Dewan Juri. Kalau menurutku di sana poin dimana bisa dibilang ada harmoni di dalam kerjasama mereka, karena harmoni salah satunya implementasinya kan dengan membentuk sebuah lingkungan yang kondusif. Jadi di mana mereka membentuk sebuah kelompok, mereka berdiskusi bersama di sana untuk memecahkan masalah, yaitu apa yang mereka tampilkan untuk pementasan seperti itu. Mungkin kalau menurutnya gimana ya? Kalau menurut aku keanekaragaman yang aku dapat dari film Laskar Pelangi itu yang pertama itu ada dua suku yang aku lihat di sana, yaitu suku Tionghoa dan suku Melayu. Di sana aku melihat sangat besar sekali toleransi yang ada di film tersebut, karena bisa hidup berdampingan walaupun berbeda suku dan tidak ada yang namanya diskriminasi. Terus yang kedua, aku juga ngelihat ada dua bahasa di film tersebut, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Itu keanekaragaman yang sudah di film Laskar Pelangi. Dan di akhir film Laskar Pelangi juga ditegaskan kembali tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin sekian aja ya penjelasan soal harmoni dan keberagaman di film Laskar Pelangi. Kita lanjutkan dengan film berikutnya, yaitu Cahaya dari Timur, Beta Beta Maluku. gimana nih Jadi kira-kira? ingin menjelaskan sedikit ya tentang alur cerita, sedikit saja supaya ada gambaran. Ini yang pertama, ini situasi di Maluku itu kerap terjadi konflik terkait dengan agama. Jadi di film ini terdapat seorang karakter yang bernama Sani. Jadi Sani ini mantan pemain sepak bola. Nah, dia ingin menyatukan pemuda-pemuda di sana dalam suatu tim sehingga konflik-konflik yang lain bisa dikesampingkan. Oh, jadi film ini bertujuan biar anak-anak itu nggak terjerumus itu ikut Ya. dalam perang. Ya, artinya di sini memang bertemakan sepak bola, cuman terdapat keberagaman dan harmonis yang terdapat di film ini. Jadi mantan pemain sepak bola kelahiran Tulahu ini, Sani ini jadi kelahiran Tulahu, berniat untuk mengajak anak-anak untuk berlatih sepak bola yang kemudian membentuk suatu tim. Singkat cerita, suatu tim sudah terbentuk, mereka akan bertanding nih ke Jakarta untuk menghadapi tim Jakarta. Ya. Oh, jadi sebelum kita berlanjut ke Jakarta ini, mereka berdua dari SSB ini mewakili dari Maluku. Jadi Beta Maluku jadi. Oh, jadi nama timnya itu Beta Maluku. Jadi scene terus berlanjut, pertandingan yang ada di Jakarta disimak oleh masyarakat Maluku, juga dari Maluku melalui siaran televisi. Di sini yang sangat unik dari scene berikut adalah karena keberagaman yang terdapat di masyarakat Maluku itu dikarenakan satu tujuan, yaitu anak-anak mereka sedang bertanding. Artinya putra-putra daerah mereka sedang bertanding, mereka mengesampingkan keberagaman tersebut. Misal contohnya Maksudnya mengesampingkan keberagaman, maksudnya mengesampingkan perbedaan, artinya Oh, jadi mereka itu bersatu bersatu, untuk membela tanah air. ya, tidak memperdulikan latar belakang agama dan yang lain-lain. Jadi seperti contohnya pada scene berikut di mana masyarakat di Maluku itu menonton pertandingan sepak bola di gereja, yang dimana notabene-nya gereja kan tempat ibadah Kristen. Namun di sana karena persatuan yang sudah erat, umat Muslim pun ikut juga menonton di sana. Jadi umat lain bisa masuk ke gereja itu buat nonton. Scene itu yang sangat membuat saya terkagum-kagum di sana. Terlihat sekali bagaimana keberagaman, sangat toleransi yang luar biasa. Itu dah, kalau sudah terjadi suatu keberagaman, tentunya kondisi masyarakat pada saat itu kan sudah harmonis namanya. Pasti. Pun masyarakat dari perwakilan sepak bola itu saja sudah bisa untuk bisa meredam dari konflik yang terjadi kan. Ya. Seperti itu.
di akhir-akhir cerita itu Sani mengingatkan kembali tujuan anak-anak Maluku datang ke Jakarta karena bukan mereka Islam, bukan mereka Kristen, Tulahu ataupun Paso, melainkan mereka adalah peta Maluku. Jadi di sana mereka memang benar-benar ingin membela tanah air mereka, tidak memperdulikan latar belakang agama dan lain-lain. Jadi di sana terlihat nilai keberagaman sudah terlihat, harmonisnya sudah. Jadi salah satu film yang sangat saya kagumi sih. Tahun berapa tuh filmnya? Takut sudah mantap. Lanjut kita. Lanjut. Di balik nilai-nilai yang terjadi itu dari film Peta Maluku ini, bagaimana ya, profil dari Sani ini sangat menginspirasi menurut saya sendiri, karena dia bisa menyatukan perbedaan, selain itu dia bisa Motivasi anak-anak. betul motivasi anak-anak, dan juga yang paling penting itu kan dia bisa membuat anak-anak tidak terfokus pada konflik yang terjadi, Ya. sekaligus itu bisa membanggakan tanah airnya sendiri yaitu Maluku. Ya. Bisa benar-benar. Memang Sani ini tokoh yang sangat menginspirasi bagi saya juga. Bisa jadi kata gada seperti itu kan. Ya. Kalau menurut pendapat Anda, apa pesan yang terdapat pada film? Pesan yang paling penting. Sudah ini ya, sebenarnya pesan yang paling penting itu pertama kan terkait dengan keberagaman, bagaimana suatu cita-cita mereka itu bisa tercapai karena kan bukan masalah keberagaman, namun bagaimana mereka bisa mengharmonisasi suatu keberagaman itu untuk mencapai cita-cita bersama. Itu yang saya tangkap. Saya juga kalau menurutku pribadi sih, agama itu nggak boleh dijadikan alasan untuk menjadi perbedaan. Ya. Malah agama itu bisa juga untuk memperkuat persatuan yang terjadi di masyarakat. Nah, memang Indonesia ini kan gininya karena semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Terus kalau menurut Bung Rangga nih, kira-kira nonton film apa nih? Film ini ya. Cahaya Peta dari Maluku. Gimana? Apa menurut Yang saya tangkap dari film Cahaya dari Timur Peta Maluku ini yaitu dari pembangun harmoninya itu ya. Ketangkap dari pemeran utamanya itu sangat berperan ya. Dikarenakan dia mengajak anak-anak di tengah kerusuhan itu membuat suatu klub ya, namanya klub atau Tim sepak bola. tim sepak bola yang untuk menjauhkan anak-anak tersebut dari Konflik-konflik yang konflik yang terjadi. Kerusuhan. Si nilai-nilai harmoni yang saya dapat itu bagaimana kita dapat mengajak orang-orang untuk menjauh dari konflik dan bisa membuat wilayah yang kita tanah air kita menjadi damai dan menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Sekian podcast kita hari ini mengenai pembahasan film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Peta Maluku. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.